what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Oke, baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya kartel itu. Kartel itu merupakan gabungan perusahaan yang sejenis yang bertujuan mengendalikan produksi, persaingan, dan juga harga. Selain itu, pengertian kartel juga adalah sekelompok produsen pasar independen yang bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar. Kartel biasanya merupakan asosiasi dalam bidang bisnis yang sama dan merupakan aliansi para pesaing. Sebagian besar negara menganggap kartel sebagai perilaku anti persaingan karena perilaku kartel mencakup penetapan harga hingga penurunan output. Oke, untuk selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih tujuan dari kartel? Kartel ini bertujuan untuk membatasi persaingan di antara para anggota. Dengan membentuk perjanjian bersama, perusahaan akan bertindak sebagai satu kesatuan dengan membuat perjanjian atau yang biasa disebut dengan kerjasama. Selain itu, tujuan kartel ini adalah untuk membatasi persaingan di antara para anggota. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya kartel. Biasanya, kartel muncul dalam kondisi oligopoli. Ini adalah sebuah kondisi di mana hanya ada sedikit penjual dengan jenis produk yang homogen. Selain itu, kartel juga bisa muncul atau terbentuk dalam industri yang mempunyai yang pertama, keuntungan kecil atau rendah. Yang kedua, jumlah perusahaan yang sedikit. Yang ketiga, memiliki faktor penghalang permintaan terhadap produknya inelastis. Yang keempat, konsentrasi perusahaan-perusahaan secara geografis. Yang kelima, tidak mempunyai larangan-larangan hukum. Jadi, biasanya kartel akan terbentuk jika perusahaan-perusahaan dalam industri yang memiliki ciri-ciri ini bekerjasama serta mematuhi setiap peraturan yang telah disepakati. Alasannya karena perusahaan yang bekerjasama bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar jika kerjasama tersebut terjalin dengan efektif. Dan sebaliknya, jika ada salah satu anggota yang melanggar, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kondisi pasar yang mendukung kartel. 1. Ada struktur pasar. Kartel menyediakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, melakukan pertemuan dalam suatu forum rahasia. 2. Pasar yang bersifat sedemikian rupa, di mana perusahaan dapat mendeteksi kegagalan dalam mematuhi aturan atau perjanjian kartel. Cara yang paling sederhana untuk mengetahui perusahaan yang melakukan penipuan adalah dengan menghadiri lelang. 3. Kartel harus bisa menghukum anggotanya yang melakukan penipuan dengan cara melakukan pemecatan atau hingga membangkrutkan perusahaan tersebut. Keempat, perjanjian setiap anggota kartel lebih mudah dilanggar jika hanya menyangkut satu masalah saja. Untuk menanggulanginya, maka setiap anggota kartel harus menciptakan kondisi pasar yang menyentuh semua aspek usaha mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kartel. Seperti yang sudah kita tahu, kartel ini merupakan sebuah bentuk kerjasama ya, di mana bentuk kerjasama dalam kartel ini terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada kartel harga, di mana kartel harga ini merupakan kartel yang mengatur harga jual minimal sebuah produk yang diproduksi oleh anggotanya. Setiap anggota tidak boleh menjual produknya dengan harga yang lebih murah dari harga minimal yang sudah disepakati. Akan tetapi, anggotanya tidak dilarang menjual produknya dengan harga yang
tinggi. Tentu saja semua resiko, kerugian seperti produk yang tidak laku di pasaran ini akan ditanggung oleh produsen atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada kartel syarat. Nah, untuk kartel syarat ini biasanya menentukan persyaratan tertentu harus dipatuhi oleh anggota-anggota kartel tersebut. Contohnya adalah standar kualitas pengiriman, lalu kemasan dalam menjual produk. Tujuan dari persyaratan yang dibentuk dalam kartel persyaratan ini adalah untuk membentuk keseragaman produk serta atribut sehingga tidak terjadi persaingan antar produsen. Yang ketiga, ada kartel rayon. Jenis kartel rayon ini lebih fokus pada penetapan atau pembagian wilayah penjualan. Biasanya pembagian ini disertai dengan penetapan harga untuk setiap daerahnya. Dengan kesepakatan ini, anggota-anggota kartel hanya bisa menjual produk miliknya di wilayah atau daerah yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kartel produksi. Kartel produksi pada umumnya membentuk kesepakatan tentang jumlah maksimal dari barang yang boleh diproduksi tiap anggota-anggota kartelnya. Nah, tujuannya dalam kartel produksi ini tentu saja supaya tidak ada terjadian kelebihan produksi yang berpotensi akan menurunkan harga jual produk. Selanjutnya ada kartel pool. Kartel pool ini keuntungan yang didapat oleh anggotanya dikumpulkan dalam satu kas bersama yang kemudian akan dibagi lagi sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan anggota-anggota kartel tersebut. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir, ada sindikat penjualan. Apa sih sindikat penjualan itu? Sindikat penjualan atau kartel jenis ini adalah di mana anggota menyerahkan barang yang mereka produksi kepada sebuah kantor penjualan pusat. Dengan begitu, barang tersebut dapat dijual tentunya dengan harga yang sama dan sehingga tidak ada persaingan dalam pasar. Baik, selanjutnya saya akan membahas dampak dari kartel. Yang pertama, dampak positif dari kartel antara lain yaitu kartel dapat menguntungkan produsen karena tiap-tiap anggota kartel terhindar dari persaingan yang saling mematikan. Yang kedua, memudahkan perusahaan dalam mengatur produksi karena dengan adanya kartel dapat meminimalisir resiko kerugian akibat rendahnya tingkat penjualan. Yang ketiga, kartel dapat membentuk hubungan bisnis antar perusahaan menjadi lebih baik dan lebih kondusif. Selanjutnya, dampak negatif antara lainnya, yang pertama, kartel dapat menimbulkan inefisiensi produksi. Yang kedua, kartel dapat menghambat munculnya inovasi dan penemuan teknologi baru. Yang ketiga, kartel cenderung memonopoli pasar sehingga sulit mendatangkan investor baru. Yang keempat, adanya kartel dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat sehingga dunia bisnis menjadi tidak kondusif. Yang kelima, kartel sangat merugikan konsumen karena ia mampu mengendalikan harga dan suplai barang. Lalu ada keuntungan dan juga kerugian kartel. Apa aja sih keuntungan kartel? Yang pertama, anggota kartel itu mempunyai posisi yang baik untuk menghadapi persaingan. Sebab apa? Sebab kedudukan kartel di pasar industri tersebut. Lalu yang kedua ada risiko dalam penjualan dan risiko kapital para anggota kartel ini bisa diminimalkan karena apa? Karena produksi dan juga penjualan barang bisa diatur serta dijamin jumlahnya. Yang ketiga, kartel juga bisa menimbulkan sebuah hubungan kerja yang lebih kondusif antara manajemen perusahaan dengan para pekerjanya. Sebab jika ada sumber konflik seperti tuntutan kenaikan upah, kesejahteraan pekerja bisa didiskusikan dengan mudah. Lalu yang keempat, resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK ini bisa diminimalkan. Sebab setiap perusahaan yang menjadi anggota kartel cenderung mempunyai posisi yang stabil dalam persaingan bebas. Lalu kerugian kartel. Yang pertama, adanya kemungkinan pesaing kartel menyelundup dan ikut menjadi anggota kartel ini. Lalu yang kedua, dalam kehidupan masyarakat, kartel juga dianggap merugikan karena bisa mengubah harga jual dengan bebas dan juga leluasa. Yang ketiga, inovasi bisa berkurang sebab perusahaan anggota kartel ini sudah mempunyai keuntungan yang pasti dan juga stabil. Jika ada perusahaan yang ingin berinovasi, kemungkinan besar terhalang karena ada peraturan dan juga sanksi yang juga disepakati bersama. Dan yang terakhir, persaingan antara produsen menjadi tidak sehat dan mengakibatkan iklim usaha jadi kurang produktif. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan kegagalan kartel. Yang pertama yaitu adanya larangan dari regulator yang menganggap kartel sebagai sebuah tindakan ilegal secara hukum.
Dan yang kedua, yaitu turunnya permintaan pasar juga dapat menimbulkan kegagalan kartel. Dan yang terakhir, yaitu munculnya barang substitusi yang dapat menggantikan barang yang dijual oleh kartel. Nah, yang selanjutnya yaitu ada model-model kartel. Perlu diketahui, kartel mempunyai dua model. Yang pertama yaitu oligopoli. Model yang pertama merupakan sebuah struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat sedikit perusahaan. Namun, mereka mempunyai interaksi yang tinggi. Dan yang kedua yaitu duopoli. Model yang kedua adalah bentuk paling sederhana dalam pasar oligopoli. Jadi, ketika di pasar oligopoli hanya terdapat dua perusahaan. Dan model duopoli ini dikembangkan untuk melihat interaksi perusahaan tersebut. Nah, di dalam duopoli ini ada dua model, yaitu yang pertama model Carnot dan yang terakhir yaitu Edward. Baik, saya akan membahas topik selanjutnya yang berjudul permasalahan yang ada dalam kartel. Yang pertama adalah rintangan untuk perusahaan yang tidak tergabung dalam kartel. Contohnya, jika ada sebuah perusahaan dalam suatu industri sukses menaikkan harga sampai dia mendapatkan untung dalam jangka panjang, maka perusahaan ini tidak tertarik untuk bergabung menjadi anggota kartel karena merasa sudah mendapatkan laba ekonomi yang sangat besar dan akan menghadapi berbagai macam rintangan yang diberikan oleh anggota kartel. Sedangkan rintangan yang kedua adalah rintangan alamiah yang memiliki dua tipe. Rintangan yang pertama muncul saat output lebih besar dibandingkan dengan permintaan total, sedangkan rintangan yang kedua muncul saat ada keuntungan biaya yang bersifat absolut yang memiliki arti perusahaan memang sudah berkecimpung ke suatu industri yang memiliki kurva biaya rata-rata yang rendah. Yang ketiga, ada rintangan yang dibuat oleh perusahaan yang memiliki arti sebuah rintangan yang secara sengaja dibuat oleh perusahaan anggota kartel untuk menghalangi pendatang baru. Biasanya kondisi ini terjadi jika tidak ada rintangan alamiah yang terjadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai kartel dalam pasar oligopoli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang studi kasusnya. Kita ambil industri minyak bumi. Kenapa industri minyak bumi? Karena salah satu contoh pasar dalam pasar oligopoli di mana hanya beberapa perusahaan besar yang dapat mengendalikan sebagian besar pasarnya. Apabila beberapa perusahaan ini mendirikan sebuah kartel, maka langkah-langkah yang dapat diambil oleh kartel ini ada tiga, yaitu pembagian pasar, kontrol produksi, dan harga stabil. Nah, dalam pembagian pasar, perusahaan-perusahaan tersebut sepakat untuk membagi pasarnya menjadi beberapa wilayah secara geografis. Masing-masing perusahaan akan mendominasi satu wilayah tanpa bersaing satu sama lain. Hal ini mengurangi persaingan dan membantu mereka menjaga harga di wilayah mereka masing-masing. Yang kedua, kontrol produksi. Dalam kontrol produksi, kartel ini juga sepakat untuk membatasi produksi minyak mereka secara kolektif. Dengan membatasi pasokan, mereka dapat menjaga harga minyak tetap tinggi. Yang terakhir, harga stabil. Dalam harga stabil, mereka menyepakati harga minimum yang mereka telah tentukan. Dalam beberapa kasus, mereka juga menggunakan praktik penentuan harga bersama untuk memastikan bahwa harga tetap tinggi. Sekarang kita ambil contoh yang sudah ada, contoh organisasinya yaitu OPEC. OPEC itu adalah negara-negara pengekspor minyak yang terdiri dari beberapa produsen minyak terbesar di dunia. Contohnya Arab Saudi, Iran, dan Venezuela. Tujuan OPEC tidak lain dan tidak bukan untuk mengkoordinasi produksi minyak mereka agar dapat mempengaruhi harga minyak di dunia. Namun, kartel seperti OPEC ini sering menghadapi tantangan dalam internal. Contohnya, menjaga kedisiplinan anggota-anggotanya. Beberapa negara mungkin melanggar kesepakatan produksi, meningkatkan produksi mereka sendiri, atau bahkan menjualnya di bawah harga yang telah ditentukan. Nah, hal ini dapat mengganggu upaya kartel untuk mengendalikan harga dan pasokan minyak. Pada akhirnya, kartel dalam industri minyak bumi adalah contoh yang menarik tentang bagaimana perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mencoba untuk mengatur harga, produksi, tetapi seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga kesepakatan tersebut karena adanya dorongan untuk meningkatkan keuntungan individu.